Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati penguji 1 Ibu Dr. Nurhayati FPDI. Selamat datang Ibu di Prodi PAI. Yang kami hormati penguji 2 Bapak Nur Fadli Utomo MPD. Selamat menguji Bapak. Yang kami hormati yang di belakang Ibu Fadila yang mendampingi beliau. Selamat datang di kampus IAIN Manado. Yang kami hormati wabil khusus Ibu Fadila Oktavia Salehe, ya, mahasiswa yang akan melaksanakan ujian seminar proposal pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas kita pada hari ini. Baik, kami selaku sekretaris Dewan Seminar Hasil menggantikan peran Ibu Ketua atau pembimbing pertama karena beliau sedang ada urusan. Untuk sementara kami yang mengambil alih. Nanti kalau kemudian beliau masuk, tentu akan menyesuaikan dengan prosesi ujian yang telah berjalan. Oleh karenanya, sebelum kita memulai aktivitas ujian seminar proposal skripsi pada hari ini, marilah kita buka ujian kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Dan ujian kita buka secara resmi. Baik, seperti biasa Ibu ya, dalam ujian seminar proposal akan dibuka dengan presentasi dari mahasiswa dengan durasi kami berikan waktu 7-10 menit. Ya, Ibu sampaikan poin-poin pentingnya saja. Kalau Ibu masih nervous, kami sarankan minum air lah dulu. Ada air minum Ibu di situ? Gak punya? Ya. Supaya mengurangi nervous. Saya lihat dari wajah-wajahnya ini kayak mau akad nikah ya. Gugup ya. Berarti dia juga mau akan nikah tadi. Ya, minum dulu Bu, tidak apa-apa. Kami persilakan. Dibuka saja supaya enjoy, relax. Nanti kalau dapat pertanyaan dari penguji 1, Ibu santai. Kalau Ibu tidak bisa jawab, nanti saya bantu jawab. Selaku pembimbing. Oke, baik, bisa dimulai Bu ya. Ya, silakan kami berikan kesempatan waktu dan tempat kepada Ibu Fadila Assalamualaikum Oktavia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penggunaan aplikasi kuisis pada mata pelajaran fikih materi sholat jamaah kelas 7 di MTS Gunung Muda Kabupaten 2 Kabupaten Minahasa Utara. Latar belakang pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, karena pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Pendidikan akan membentuk diri secara menyeluruh, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun yang berhubungan dengan pembentukan karakter seseorang. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga dimungkinkan secara otodidak.
Perkembangan pendidikan dewasa ini menjadi perhatian semua pihak, baik orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, maupun pemerintah. Semua pihak yang terlibat semakin memperhatikan akan pentingnya pendidikan bagi seorang anak untuk kedepannya. Pertumbuhan pendidikan di Indonesia semakin meningkat dari berbagai segi, dimulai dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses pembelajaran yang terselenggara di lingkungan masyarakat awalnya menggunakan sistem pembelajaran yang sederhana atau tradisional, serta dengan sarana dan prasarana seadanya. Pendidikan mengalami perkembangan yang semakin baik. Hal itu terlihat dari kinerja yang semakin baik dan didukung dengan pembahasan fasilitas, sarana dan prasarana, serta adanya teknologi yang semakin canggih. Terdapat banyak perkembangan pendidikan, salah satunya yaitu perkembangan media pembelajaran siswa. Jika dulu terkesan media pembelajarannya terlalu monoton sehingga membuat para siswa jenuh dan bosan saat menerima materi. Hal ini menjadi suatu tanggung jawab guru serta lembaga pendidikan, khususnya untuk menerapkan strategi belajar yang baru. Apalagi ada beberapa materi dalam mata pelajaran yang harus mempunyai strategi khusus. Sudah banyak media menarik yang mampu diterapkan oleh para pendidik. Salah satu media pembelajaran yang mampu dimanfaatkan oleh para guru yaitu media aplikasi permainan kuisis. Media pembelajaran edukasi berbasis permainan ini dapat guru jadikan sebagai pilihan sebagai media pembelajaran interaktif. Mulanya aplikasi ini hanya untuk permainan dan hiburan pada anak-anak yang gemar bermain tantangan. Namun akhir-akhir ini aplikasi game kuisis ini beralih fungsi oleh beberapa guru sebagai media dalam proses pembelajaran. Bertambahnya fungsi dari aplikasi game kuisis ini juga sangat membantu bagi para guru dalam mengevaluasi siswa dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan pada penggunaan aplikasi kuisis pada mata pelajaran fikih materi sholat jamak di kelas 7 pada MTS Nurul Huda Kauditan 2 Kabupaten Minahasa Utara. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimanakah penerapan penggunaan media pembelajaran aplikasi kuisis terhadap belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MTS Nurul Huda Kauditan 2? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat siswa dalam menggunakan aplikasi kuisis? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kuisis pada mata pelajaran fikih di MTS Nurul Huda Kauditan 2. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat siswa dalam menggunakan aplikasi kuisis pada mata pelajaran fikih di MTS Nurul Huda Kauditan 2, khususnya dalam materi sholat jamak di kelas 7. Kegunaan penelitian. 1. Kegunaan secara teoritis. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman atau wawasan baru sebagai salah satu sumber rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi setiap pembacanya. Mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi kuisis pada masa sekarang. 2. Kegunaan secara akademik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan
mengembangkan kajian ilmu pendidikan, khususnya dalam penggunaan aplikasi kuisis dalam sudut pandang yang luas untuk dijadikan salah satu pilihan dalam mengatasi masalah pembelajaran. 3. Kegunaan secara praktis. Bagi guru penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif pembelajaran untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materinya melalui sebuah kuis yang diberikan kepada siswa. Sedangkan bagi siswa, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan bisa mempermudah siswa dalam memahami materi yang diberikan guru. Landasan teori. Satu pengertian fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang bersifat alamiah atau praktis yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam perumusan hukum tersebut disadarkan pada dalil-dalil sebagai dasar penetapan hukum. 2. Aplikasi kuisis. Aplikasi kuisis adalah program berbasis kuis yang dipadukan ke dalam suatu permainan serta mampu dijadikan sebagai media dalam proses belajar mengajar. Kuisis mempunyai banyak jenis kuis dari berbagai aspek dan mampu dimanfaatkan oleh pihak baik oleh pendidikan dan para siswa. Aplikasi ini juga mampu menjadikan pembelajaran berpusat pada murid dikarenakan murid lebih aktif ada proses belajarnya. Kuisis dapat dipakai oleh pengajar dan juga para murid dengan menggunakan gadget, notebook, komputer ataupun laptop. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis di antaranya adalah Agus Suharsono, Jurnal Penggunaan Kuisis sebagai Media Pembelajaran bagi Generasi Milenial. Dalam abstraknya dijelaskan, karakteristik generasi milenial adalah lekat dengan gawai digital, sehingga media pembelajaran yang cocok adalah yang menggunakan gawai, salah satunya kuisis. Penelitian ini menggunakan metode tindakan. Data dikumpulkan menggunakan tes dan kuesioner. Analisis data menggunakan logika induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa media pembelajaran kuisis mempunyai kelebihan, menyenangkan, real time dan efektif. Namun juga memiliki kekurangan. Tergantung jaringan internet, tidak bisa merevisi jawaban dan tergantung perangkat HP atau laptop. Kuisis membantu pengajar untuk mengetahui materi yang belum dikuasai peserta dan dapat mengukur peningkatan kompetensi peserta yang dihitung dari selisih post-test dan pretest. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam tulisan ini didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai, yaitu mendeskripsikan tentang penggunaan aplikasi kuisis pada mata pelajaran fikih materi sholat jamak di kelas 7 di Madrasah Sanawiyah atau MTS Nurul Huda Kauditan 2 Minahasa Utara. Teknik pengumpulan data. 1. Metode observasi. Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Metode observasi digunakan peneliti untuk memperoleh gambar lebih jelas dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang berhubungan dengan aspek studi yang dikembangkan peneliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data seperti letak geografis, kondisi pendidikan, sarana dan prasarana yang terkait dengan peran guru di MTS Nurul Huda Kauditan 2, khususnya kelas 7. Observasi ini bermanfaat terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai tujuan penelitian skripsi.
2. Wawancara. Dalam teknik ini yang dijadikan informasi atau seorang yang diwawancara adalah pertama, kepala madrasah untuk memperoleh data tentang kondisi pendidik secara sarana serta prasarana yang ada di MTs Nurul Huda Kauditan 2. B. Wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk memperoleh data tentang proses belajar mengajar siswa MTs Nurul Huda Kauditan 2 khususnya pada mata pelajaran fikih yang mana menggunakan aplikasi pembelajaran kuisis. Ketiga, guru untuk memperoleh data tentang perannya dalam mengembangkan potensi mengajari siswa melalui aplikasi kuisis di MTs Nurul Huda Kauditan 2. Dan D. Untuk memperoleh data peran guru dalam kegiatan mengajar menggunakan aplikasi kuisis. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik secara tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen dilakukan dengan meminta file dari sekolah dan mengambil gambar atau hal-hal terkait yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik analisis data. Pertama, reduksi data. Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data di MTs Nurul Huda Kauditan 2, mencari data mengenai pembelajaran krisis, sehingga peneliti bisa mengumpulkan data yang paling sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, penyajian data atau display data. Peneliti menyajikan data penelitian MTs Nurul Huda Kauditan 2 yang telah dikumpulkan dari hasil reduksi data, sehingga pada penyajian data peneliti dapat menyajikan data yang valid dan tidak dalam hal ini data penting mengenai pembelajaran yang menggunakan aplikasi kuisis. Ketiga, verification. Setelah data valid telah dikumpulkan dari hasil reduksi data dan penelitian, kemudian menyajikan data pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis di MTs Nurul Huda Kauditan 2. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dan hasil penelitian. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Sidang saya ambil alih. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Siti Nur Syafiroh. Salah ya? Maaf ini. Fadilah. Oh, Fadilah. astagfirullah. Mohon maaf saya salah ngambilin. Ibu Fadilah Ya. Oktavia Salhe yang sudah mempresentasikan secara garis besar isi dari proposal ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu pendalaman, ya, konfirmasi ataupun tanya jawab dari para penguji. Untuk itu kepada penguji 1 diberikan kesempatan pertama untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun konfirmasi terkait proposal yang sudah dibuat oleh Ibu Fadilah Salhe. Untuk itu kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji dan juga selaku pembimbing 1 Dr. Mutmainah MPD dan Sekretaris Penguji dan juga selaku pembimbing 2 Bapak Abrari Ilham MPD dan kolega saya sebagai penguji Nur Fadli Utomo dan lebih khusus Ananda Fadila Oktavia Salhe
ya, selamat sudah masuk di tahapan pertama untuk penyelesaian tugas akhir. Ini sudah lama-lama ditunggu, yang seharusnya saudara sudah selesai ya, tapi saya tidak tahu apa kesibukan, karena mungkin sibuk juga di sekolah akhirnya terlambat. Tapi insya Allah ke depannya segera diselesaikan ya. Oke, saudara tadi mengatakan bahwa semua guru sana ya, guru mata pelajaran mempergunakan ini ya. Kalau untuk siswa harus ada semua siswa harus pegang Android atau apa, atau laptop. Kalau misalnya siswa tidak ada HP, memakai laptop sekolah. Memakai laptop sekolah atau komputer. Ada berapa banyak laptop di sekolah dan komputer di sekolah? Banyak. Ada banyak komputer di sekolah ya. Nah, ketika umpamanya guru si A si B bersamaan mau pakai, solusinya bagaimana di sekolah? Kalau umpamanya guru si A, kamu dengan yang di belakang dengan jam yang sama ya, dengan jam yang sama mau mempergunakan ini aplikasi ketika mau mengajar, komputer kurang, solusinya bagaimana dari pihak sekolah? Ibu, begini Bu. Jadi Bu, ini yang penguji tanyakan, kira-kira solusi. Ibu tahu solusi toh? Apa yang solusi? Apa yang solusi? Apa yang dilakukan oleh sekolah bila mana dalam penggunaan aplikasi kan, aplikasi atau kuisis tuh Ibu, kan harus misalkan ada komputer atau harus ada apa ya, laptop, harus ada wifi-nya harus bagus. Bagaimana kalau tidak ada itu? Apa kira-kira apa yang sekolah lakukan? Bisa? Maksudnya yang pihak sekolah lakukan kalau Tidak ada laptop, tidak ada wifi. wifi-nya nyanda bagus. Nah, bagaimana? Kalau misalnya apa, mungkin beralih ke secara tes tertulis tuh Bu. Tes tertulisnya secara ulang pakai itu tidak memakai kuisis. Oke. Ini pemimpin dia cuma ketawa terus. Dia bilang tadi dia mau bantu anak kan? Ini aplikasi kan tentu ada kelebihan atau kekurangannya. Kira-kira apa kelebihannya? Aplikasi ini ada kelebihannya toh? Iya. Apa kelebihannya itu? Kelebihan Bagaimana mau tanya itu Kelebihannya untuk guru lebih mudah mencari materi yang ada di dalam aplikasi kuisis. Kemudian untuk siswa lagi menjawab pertanyaan mereka lebih bersemangat.
apalagi ini kan ada apa, ada games-gamesnya, kadang ada permainannya. Terus kalau misalnya mau menjawab terasa lebih gampang. Jadi nanti diperlihatkan nanti itu ya, ditampilkan ketika ujian hasil ya. Iya. Bahwa kelebihannya ini, gambarnya ini, supaya siswa termotivasi ya, ini melihat gambar ini ya. Nanti kalau di hasil penelitiannya nanti ditampilkan ya. Iya. Oke, kekurangannya apa? Kalau kekurangannya misalnya jaringan. Dan misalnya siswa kalau misalnya di handphone dia bisa membuka halaman yang lain, fitur-fitur yang lain, sehingga tidak terfokus pada mata pelajaran ya. Oke. Selanjutnya, ini rancangan penelitian ini kira-kira berapa bulan ke depan saudara mau meneliti? Ini rancangan penelitiannya nanti kira-kira berapa bulan ke depan? Ya. Hah? Secepatnya. Iya. Harus cepat ya. Jadi nanti setelah diperbaiki, secepatnya direvisi ya, dilaksanakan penelitian, karena kalau tidak salah kan tidak susah untuk meneliti, karena ibu sebagai tenaga administrasi di situ ya, atau mengajar juga. Karena kekurangan guru jadi mengajar lagi. Mengajar pegang mata pelajaran apa? Pegang mata pelajaran informatika dengan IPS. Informatika, oh begitu. Karena di samping jadi merangkap sebagai tenaga administrasi, baru mengajar juga, sehingga ini barangkali terlambat ujian proposal kan. Jadi dilanjut sama Pak Guru ke ketua yayasan, kasih dulu kesempatan untuk menyelesaikan ini proposal dan lanjut ke hasil nantinya. Oke? Enggak usah lama-lama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua tim penguji. Baik, terima kasih banyak kepada penguji 1 yang sudah memberikan masukannya terkait proposal yang sudah disusun oleh Ibu Fadila. Nah, sebelum kita pindah ke penguji selanjutnya, Bu, Ibu ada merekam, Bu? Merekam? Suara? Ya. Ada merekam? Tidak. Sana ada rekam. Bagusnya, Bu, Ibu selain menulis, Ibu merekam. Bisa enggak Androidnya merekam? Bisa. Sampai HP-nya itu. Itu apa itu rekam itu? Boleh merekam suara enggak? Bisa enggak? Minta tolong, coba. Oke. Kenapa direkam, Bu? Biar tidak terlewat apa yang menjadi masukan dari para penguji ya. Kalau menulis itu kan bisa, oh apa tadi Kang yang disampaikan oleh penguji, Ibu lupa. Nah, sekarang kalau dengan terekam kan Ibu bisa dengar kembali ya. Ya baik. Selanjutnya kita masuk pada penguji kedua untuk bisa memberikan masukan, ini kayak masukan ya. Masukan. Bukan pertanyaan ya. Masukan terkait proposal yang sudah dibuat oleh Ibu Fadila. Untuk itu kepada penguji 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ketua penguji. Saya hormati ketua penguji Ibu Dr. Nurmaina, pendidikan, kemudian penguji 1 Ibu Dr. Anda Nurhayati, Magister Pendidikan, dan sekretaris penguji Bapak Abrar Ilham, Magister Pendidikan, dan Fadilah Tafiyah Saleh. Jadi langsung aja tadi saya kalau nggak boleh nanya gitu ya.
Ya, jadi bukan nggak apa. Baik, saya langsung aja to the point ya, supaya untuk mempercepat waktu. Pertama ya di judul ya, yang judul ini ada pegang itu? Ya, judul di judul itu. Ini yang judul ini. Ada pegang ini di persalinan? Ada. Nah, itu yang materi sholat jamaah. Itu. Ada? Lihat di situ. Enggak, di judulnya tadi, di depan. Paling depan, Bu. Di muka tadi di judul. Ya itu. Materi sholat jamaah itu ibu taruh di batasan masalah, dipindah ya. Batasan masalah itu ada di halaman mana tadi? Halaman 6. Jadi pindah di halaman 6 ya. Yang batasan masalah itu. Ada? Buka halaman 6. Ya. Nah, itu tadi yang kan tadi tentang materi sholat jamaah. Nah, itu dipindah di halaman 6. Jadi cuma cukup penggunaan aplikasi Quizzes pada mata pelajaran fikih di kelas 7 pada MTS Nurul Huda Kauditan 2 Minahasa Utara. Begitu ya. Cuma cukup itu. DP materi sholat jamaah itu di batasan masalah di belakang. Ini memang untuk sholat jamaah. Hanya untuk materi sholat jamaah. Oh, ya. Tahu Ibu sholat jamaah itu apa? Sholat yang dilakukan Apa? kalau misalnya orang lagi berpergian, Oh. Sholatnya kenapa namanya? Diapain sholat? digabungkan Nah, digabungnya gimana? Antara apa? misalnya sholat apa? Zuhur ke asar. Nah, kalau asar ke maghrib bisa nggak digabung? Kalau asar ke maghrib bisa nggak digabung? Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Mau tanya, kayaknya punya anda ini lupa sholat jamaah. Oke, lanjut. Kemudian di halaman ini, halaman di balik halamannya judul itu, di depan setelah halaman judul itu, setelah cover coba Ibu buka cover dulu paling depan, covernya Halaman kedua, Bu, di lembaran halaman kedua ya, halaman kedua di lembar kedua itu ada perbaiki, ada tipenya ya di situ, tipe yang di bagian poin B itu diperbaiki nih. Kemudian di halaman 2 itu, halaman 2 itu di latar belakang itu Ibu, dan di kajian teori itu usahakan kalau satu paragraf itu nggak berisi satu kalimat saja atau satu baris titik saja. Usahakan lebih dari 2 kalimat, kan paragraf kan itu intinya kan begitu ya. Jadi digabung. Kemudian halaman 3 lanjut halaman 3 itu dijelaskan itu hasil observasi itu. Kenapa ini hasil observasinya sudah lama sekali, tahun 2021 kan, harusnya observasinya terbaru gitu ya. Boleh diobservasi kembali di sekolahnya, bisa? Ini mana di MTS Nurul Huda, Ibu kerja di situ? Iya. Nah, itu diobservasi kembali dengan tanggal yang lebih terupdate ya, lebih terkini tanggalnya. Ini kan tanggal 12 Agustus tahun 2021 kan, nah, itu sudah 1 tahun lebih ya. Barangkali tahun 2022 sih itu setrika. Mungkin apakah salah ketik atau saya yang gimana, jadi tolong diperbaiki aja gitu ya. Kalau memang dia salah ketik ya diperbaiki ketika minggu gimana. Jadi kalau salah ketik diperbaiki, tapi kalau ini memang benar-benar tahun 2021 ini Ibu observasi kembali ya. Iya. Ini dijelaskan guru apa di situ. Ini kan cuma metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu menggunakan aplikasi edukasi permainan Quizzes. Nah, itu guru apa? Guru matematika kah atau guru BK atau apa kan? Kita nggak tahu kan. Nah, guru apa itu? Guru PAI atau guru apa? Guru fikih. Iya. Oh, guru fikih. Oh, dia sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Iya, kalau madrasah sih. Oh ya. Ajaran. Oke. Kemudian di halaman keempat tuh, halaman keempat itu di paragraf kedua itu paragraf kedua itu sudah diulangi kembali yang di paragraf pertama itu
Quizzes adalah ini, adalah itu, ya, sudah 2 kali keluar itu dihapus saja. Kemudian sama juga nanti tolong yang satu kalimat itu digabung ke paragraf sebelumnya aja gitu ya. Lanjut ini sudah ya. Paling kecil nanti tinggal baca di sini. Kemudian pembahasan yang kurang itu di kajian teori itu ada pembahasan tentang fikih, tapi tidak ada pembahasan tentang sholat jamaah. Ada fikih adalah ini, tujuan pembelajaran fikih ada, oke, objek pembahasan fikih itu juga ada. Tapi yang mau dibahas kan ini kan materinya sholat jamaah ya. Iya. Nah, sholat jamaah itu ditambahkan di kajian teori tentang sholat jamaah, kan baru fikih hanya ya itu. Nanti di poin tambahan lagi, misalnya ini ya, poin 1, 2, dan 3 ini untuk poin A, pengertian pembelajaran fikih gitu ya. Ditambah lagi 1 poin lagi untuk pembelajaran atau materi sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu apa, materinya seperti apa yang diajarkan di sekolah, itu berdasarkan apa? Kurikulum ya, Iya. atau silabus yang dipakai di sekolah di MTS pengguna ini. Kemudian aplikasi quizzes, oke, sudah. Oh ya, tambahin lagi nih, ini buku kajian teorinya ini nggak ada ini apa namanya? Paragraf itu kan ada yang masuk sedikit tabulasinya itu ya. Ini rata-rata semua nih, ini rata semua. Ini kan ada yang masuk sebenarnya kan, tabulasinya itu yang tambahin. Baru kemudian Ibu tahu apa itu analisis induktif? Satu pertanyaan saja, Bu. Ibu tahu apa itu analisis data bersifat induktif? Nah, apa itu? Apa itu? Apa itu analisis data induktif? Pak. Analisis data induktif. Oh, Di halaman 21. Apa itu? Ibu lihat halaman 21, Bu. Halaman 21. Ya. Iya. Apa itu analisis data induktif? Analisis data induktif. Apa itu? Di paragraf kedua baris ke 5. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif Data ini. dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan waktu daripada generalisasi. Apa itu? Apa induktif? Kan ada 2 tuh, induktif dan deduktif ya. Apa itu induktif? Pertanyaan terakhir. Bingung deh, Ibu mau jawab apa ini. Oh, kalau tidak ada pertanyaannya, Anda masukkan. Saya masukkan semua tadi. Dilarang bertanya, Ibu. Oke. Lupa mungkin ya. Nanti tinggal dibaca kembali itu ya. Ya harus dipahami, Bu. Nanti Ibu mau apa namanya? Mau menganalisis data itu menggunakan analisis data bersifat induktif. Itu harus paham ya apa induktif itu. Kemudian terakhir nih masukan di waktu ini. Waktu ini digunakan oleh penulis melakukan observasi dan mengumpulkan data terkait dengan ujian lakukan kira-kira kurang lebih 1 bulan terhitung dari pertengahan bulan Agustus sampai September. Sudah lewat. Iya. Terus gimana? Harusnya diganti, loh. Iya. Nah, tadi kan Ibu bilang kira-kira 2 bulan ya. Itu bulan apa itu? Apakah tahun 2000? Nah, bulan apa? Januari atau pokoknya apakah misalnya Februari sampai Maret gitu atau gimana kan begitu ya. Tahunnya juga dijelasin. Ini 2022 ini sudah lewat nih. Kita sudah beda berapa bulan nih? Selisih 2 bulan, 3 bulan, hampir 3 bulan. Nah, itu ya. Itu diperbaiki ya. Oke.
Oke, mungkin itu saja sih Bu. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada penguji 2 yang sudah memberikan masukan, bukan pertanyaan, ya. Banyak masukan. Semoga Ibu Fadila bisa ya Bu ya menyimak, ya bisa menyimak apa yang menjadi masukan dari para penguji. Memang ini waktu pertama kali menerima ya proposal dari Ibu Fadila ini. Tadinya kita sebagai pembimbing, kalau khususnya saya pembimbing 1, berpikir bahwa ini Ibu Fadila yang mau menggunakan ini, ternyata tidak ya. Ternyata karena beliau posisinya adalah sebagai tenaga administrasi ya. Jadi nanti ada rekan guru, nanti akan dilihat bagaimana penggunaan aplikasi Quizzes itu sendiri. Dan sebenarnya memang untuk boomingnya Quizzes itu yang kemarin kita pandemi itu ya. Iya. Iya, itu kan kemarin saya pastikan untuk Ibu Fadila. Apakah sekarang saya mau tanya lagi Bu, Iya. di sekolah itu memang betul-betul sampai hari ini masih menggunakan aplikasi ini Bu? Ada? Ya gimana? Rekan ini di belakang rekannya Ibu Fadila ya, guru di situ juga ya? Iya. Guru apa? Guru seni budaya. Seni budaya, orang lulusan PI mengajar seni budaya Mas. Ya, semua teman-teman itu ambil kok. Oh, berarti lintas. Nah, di sana itu guru-gurunya memang masih pakai ya? Masih pakai. Oh, masih pakai aplikasi ini. Oke, ya, sudah. Kalau memang di sekolah itu masih pakai Ibu Fadila, nanti kalau Ibu Fadila bilang tadi, kalau misalkan tadi pertanyaan dari penguji 1, nggak ada laptopnya, wifi-nya nggak jadi, berarti ganti no. Kalau ganti, otomatis Ibu nggak bisa dapatkan data. Bagaimana Ibu mau mengumpulkan data, toh Bu? Ya, jadi memang pastikan di sekolah tersebut masih menggunakan aplikasi Quizzes ini. Ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Hari ini para penguji hanya banyak memberikan masukan, belum pertanyaan. Nanti ada hasil, nanti di hasil lagi Ibu Fadila diminta untuk bagaimana Ibu Fadila bisa bercerita tentang penelitiannya ya. Baik. Ya. Selanjutnya kepada sekretaris sekaligus pembimbing 2 ada masukan? Ya, sedikit coba. Silahkan. Biar banyak pun dapat kok. Silahkan. Ya baik, terima kasih kepada Ketua Sidang ya Ibu Dr. Mutmainah MPD. Kami hormati yang terpelajar Ibu Dr. Nurhayati MPDI, yang terpelajar lagi dan suka belajar Bapak Nurfadli Utomo MPD. Dia malas belajar. Audiens ya, teman-teman yang mendampingi di belakang, ada alumni, ada mahasiswa. Lebih khusus untuk Ibu Fadila Oktavia Saleh. Ibu tadi pagi ada sarapan nasi kuning. Kapa sumangan tuh dah? Dapat lihat mangan. Gugup. Ibu ada kasih kabar suami kalau hari ini mau ujian? Ada kasih kabar pas suami hari ini mau ujian? Oh, maksudnya Pak itu Iya, Pak Ibu pelaki ada. Ibunya kasih kabar. Ya, Ibu no salah. Makanya Ibu gugup. Coba kalau Ibu bilang Pak laki, Mohon doa restu. mohon doanya. Saya mau ujian hari ini, pasti Ibu senyana gugup itu. Habis ini mau kabarkan ke Ibu, ke suami. Mau Ibu ujian ya, ujian proposal. Oke Ibu, kami dari pembimbing tentu memberikan apresiasi ya Ibu. Fadila sudah berani untuk melaksanakan atau mendaftar ujian seminar proposal. Tentu itu merupakan sebuah kebanggaan ya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Tapi Ibu bisa
sampai di tahap ini tentu kami memberikan apresiasi. Judul ini memang judul yang pertama juga ya, setahu saya yang diteliti di Prodi PAI. Itu kebanggaan kedua buat Ibu. Setelah tentu melakukan diskusi dengan kami, hingga akhirnya kita menemukan judul ini ya, seingat saya begitu. Ya, memang dugaan saya juga hampir sama dengan Ibu Wadik 1 ya, Ibu Ketua Sidang, Ibu Pembimbing 1, bahwa saya kira Ibu mengajar pakai aplikasi ini. Tadi ketika saya minta Ibu buka, Ibu agak bingung, oh ya, saya langsung memberikan kesimpulan bahwa ternyata memang aplikasi ini digunakan di MTS Nurul Huda ya. Siapa yang mempelopori itu Ibu? Penggunaan aplikasi ini di sana? Siapa yang mempelopori? Yang memulai yang memulai aplikasi Iyo, ini di sekolah sana. yang wakat kurikulum. Oh, dia yang perintah. Iya, Semua dia- guru? Karena pas itu kan pandemi. Ya. Jadi kelas 9 ujian akhir. Makanya berinisiatif pakai aplikasi ini supaya Oh, di sekolah. jadi Waka Kurikulum yang perintah semua guru harus pakai aplikasi ini. Tahun berapa itu Ibu? Tahun berapa? 2000 banyak. 21 ya. Tahun berapa ini aplikasi ini? 2020 awal pandemi. Oh, 2020. Pokoknya pas pandemi itu. Awal-awal pandemi. Iya, pas Covid itu ya. Oh, berarti sudah ada beberapa lulusan menggunakan ujian pakai aplikasi ini? Iya. Ada berapa lulusan Ibu? Kan Ibu bilang tadi pakai di ujian kan? Iya. Ujian akhir? Kelas 3. Kelas 3 toh? Kelas 3 pertama. Ada berapa lulusan berarti lulus pakai aplikasi ini? 2? Boleh 2? Sudah berapa angkatan, Bu? Yang Di MTS Nurul Huda. ya yang lulus yang menggunakan Aplikasi aplikasi ini. Kuisis ini. 2 angkatan. 2 angkatan ya. Berarti bagus lah. Bisa dievaluasi ya karena sudah 2 angkatan. Ibu Awalnya baru kelas 3 dan mencoba dari kelas 3. Dari kelas 3 setelah secara mencapai bertahap. kelas 7 dan 8. Oh, sekarang sudah diterapkan di semua angkatan. Iya. Kelas Ini 7 aplikasi dan kelas ini. 8. Awalnya kelas 9. Yang oh iya, oke. Ini yang ngajar Vicky siapa dang Ibu Dengan Vicky, di kelas 7 ini siapa? ada Ustadz Iqbal. Ada Ustadz yang mengajar. Bukan Ibu ya? Saya tidak mengajar Vicky. Oh, iya. Cuman waktu PPKT mengambil mata pelajaran Vicky. Oh iya, saya pikir Ibu yang mengajar Vicky dan materi sholat jamak, ternyata bukan ya. Ada guru yang mengajar Vicky. Selain Quizzes ada yang lagi aplikasi yang digunakan di sana? Tidak ada. Nggak ada, hanya Quizzes. Kalau di MAN kan Kuiper School ya, aplikasi Kuiper School. Kalau di MTS Nurul Huda Quizzes, ya baguslah, nggak apa-apa. Bisa diteliti karena sudah 2 angkatan lulus dan sekarang justru digunakan seluruh angkatan ya. Totalnya berapa sih kalau siswanya di sana? Total siswa Total siswa berapa sekarang? Sekarang Ya, Ibu kan operator toh? Berapa jumlah seluruh Seluruh. siswa? Ya, 86. 86. Ya, so berkurang sih. So berkurang gara-gara apa? Gara-gara so lulus. Iya, no berkurang. Saya di SMP. Oh, pindah. Gurunya berapa sekarang, Bu? Dulu, Sekarang. sekarang. Iya. Guru ada 17. 17. Sudah berapa lama Ibu di sana MTS jadi operator? Mengajar dari 2013. Udah lama ya. Kapan sekolahnya berdiri kapan? 2012. Wih, berarti Ibu generasi awal ya. Iya. Oh ya, generasi awal Pertama. peletakan pelopor. Berdirinya MTS Nurul Huda. Ya, luar biasa Ibu ya. Jadi patut kami apresiasi, tentu nggak mudah ya mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Apalagi Ibu yang mengawal dari awal sampai detik ini, tentu kebanggaan tersendiri ya. Ini milik keluarga Ibu atau milik keluarga Ibu? Ya, Sekolah ini milik keluarga Ibu? Masih keluarga. iya. Oh ya.
Oke Ibu, semangat ya. Tadi ada saran karena Ibu kerja di sini, jadi Ibu mudah untuk meneliti, untuk mencari informasi mudah, mencari data mudah kan? Nggak terikat dengan administrasi. Jadi Ibu nggak perlu ngurus surat penelitian, Ibu sudah bisa penelitian, maksudnya gitu. Ya, jadi seharusnya ini bisa lebih cepat Ibu meneliti. Insya Allah Pak. Kayak punya target ya. Bisa nggak di tahun ini ujian seminar hasil? Insya Allah. Bisa ya? Oke, supaya Ibu nggak lama-lama. Ibu nggak lama-lama di sini, Ibu segera kembali dan Ibu mengembangkan lagi MTS yang ada di sana. Oke Ibu, ya, selamat. Jangan lupa ya, kabarin suami. Ya. Sudah, Ibu sudah menikah kan? Berapa anak Bu? 2. Anaknya di MTS itu juga? Belum. Yang 2 kelas 5. Oh ya. Yang kedua 18 bulan. Ih, masih kecil ya? Iya. Ya. Oke. Baru menikah berarti ya? Hah? Baru. Soalnya apa kelas 5? Masya Allah. Gimana caranya? Oh iya. Ada kelas 5. Pas ada kelas 5 kan. Kelas 5 Perasaan Ibu tahun lalu enggak Waktu Ciri tuh. 18 bulan. Iya. Sama-sama tuh. pas ada hamil sementara apa ujian online. Oh, sementara ujian. dah? Jaga teso ada baru 4 bulan. Jadi Iya. Ibu istri kedua. Istri pertama ya. Oke. Ini Ibu baru sadar. Tadi saya ngajak ngobrol Ibu agak bingung. Sekarang saya tanya istri kedua langsung sadar. Oke, Bu, just kidding Bu ya. Oke. Selamat sekali lagi dan terima kasih kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih banyak kepada sekretaris ya, sekaligus tanggung jawab. Ya Bu, kalau dibilang seminar hari ini pada banyak kita lebih rileks ya Ibu ya. Jadi Ibu nggak usah tegang Bu, ya nggak usah tegang. Tapi dengan harapan Bu, ini kalau kita coba perhatikan pola Ibu pembimbingan ya. Iya. Berapa kali datang? Jadi Ibu hari ini datang, 1 bulan kemudian datang, 2 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru datang. Nah, ini Bu, Ibu sudah memutuskan untuk seminar proposal. Jadi karena Ibu sudah berani maju, jadi Ibu harus tanggung jawab. Iya. Dalam artian jangan lama lagi Bu ya. Ibu 1 bulan saja lewat, Ibu tidak ada, belum urus izin penelitian, belum ambil data, Ibu mau duduk lagi di kursi ini. Mau Ibu 2 kali duduk di kursi panas ini seminar proposal? Pasti kan tidak mau toh. Jadi setelah ini Bu, Ibu harus fokus ya, fokus. Nah kalau tadi mungkin dari pembimbing lo katakannya Ibu kan di sekolah situ, dalam hal administrasi memang Ibu relatif dimudahkan, tapi kan ada persyaratan-persyaratan dalam penelitian. Ibu tetap harus mengurus izin penelitian ke kampus Bu ya, sebagai syarat itu kan salah satu bagian dari skripsi Ibu, ada izin penelitian ya. Dan kami berharap Ibu berdua di belakang sebagai rekan kerja dari Ibu Fadila kan hadir ya, jadi mungkin bisa membantu beliau ya untuk bagaimana bisa menyelesaikan skripsi nanti ya. Tolong dibantu, bukan berarti dibantu buatkan semua, tidak ya. Jadi maksudnya kita bisa saling tukar pikiran lah, sharing ya. Bilang Bu Fadila, ini yang dimasukkan kemarin-kemarin, ini yang dibuat itu ya. Jadi kita bisa ya. Mudah-mudahan Ibu Fadila tetap semangat Bu, bisa. Jadi kalau saya istilahkan DITI, datang hilang tak hilang-hilang. Jadi jangan seperti itu lagi Bu ya. Jadi Ibu harus konsentrasi ya, fokus ya. Bisa Bu? Bisa, insya Allah bisa ya. Nah baik, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak kepada para penguji yang sudah luangkan waktu untuk membersamai pelaksanaan seminar proposal dari Ibu Fadila Octavia Selehe, kalau istilahnya yang sempat tertunda untuk sekian purnama maksudnya ya, itu bahasanya ya, yang sekian purnama tertunda. Hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan semoga menjadi perhatian Ibu
Fadilah. Nanti Bu Fadilah di sini ada surat pernyataan ya Bu ya. Iya. Ibu harus sadar ya. Kalau tadi dibilang apa kan tadi agak bingung-bingung. Nah sekarang Ibu ketika tanda tangan surat pernyataan itu harus sadar 100%. Karena ada konsekuensi di balik tanda tangannya Ibu lewat ujian ulang. Ya, itu harus saya beri penekanan ke Ibu. Baik, terima kasih dan kita akhiri seluruh rangkaian pelaksanaan seminar proposal pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.